Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Selamat siang rekan-rekan semua. Kembali lagi bersama kami kelompok 7. Itu saya Suci Kurnia bersama dua orang rekan saya, yaitu Ibu Sri Wahyuningsi dan Muhammad Jamil, akan membahas topik atau tema terakhir kita pada perkuliahan perencanaan pendidikan Islam, yaitu tentang kasus-kasus dalam perencanaan pendidikan. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa perencanaan merupakan dasar dalam pelaksanaan pendidikan yang mempunyai fungsi yang sangat penting dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Namun dalam prosesnya, perencanaan pendidikan menemui beberapa kasus-kasus atau masalah-masalah yang tentunya akan menjadi kendala dalam pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Banyak sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya menemui masalah-masalah yang tentunya harus segera diselesaikan dalam perencanaan pendidikan guna untuk tercapainya tujuan pendidikan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, lebih jelasnya materi tentang kasus-kasus dalam perencanaan pendidikan, mari kita simak penjelasan dari pemateri berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuningsi akan mencoba meneruskan pembahasan makalah kami mengenai kasus-kasus perencanaan pendidikan ataupun masalah-masalah perencanaan pendidikan. Ada beberapa permasalahan perencanaan pendidikan yang kita bahas di sini. Permasalahan perencanaan pendidikan yang ada di Indonesia, dan itu ditinjau dari beberapa aspek. Aspek pertama yaitu aspek sosiologis. Jadi, setiap kebijakan baru dalam rencana pendidikan yang akan dilaksanakan, sedikit banyaknya akan mempengaruhi kehidupan sosial dan perilaku kelompok. Oleh sebab itu, para perencana pendidikan, pengambil kebijakan, dan pelaksana pendidikan perlu memperhatikan aspek-aspek sosiologis tersebut, terlebih ke aspek keagamaan yang berkaitan erat dengan gagasan-gagasan di bidang pendidikan seperti aspirasi rakyat terhadap pendidikan, pengaruh perencanaan pendidikan tersebut terhadap masyarakat, belum lagi hal-hal tabu tentang sanksi-sanksi sosial yang berhubungan dengan pendidikan, serta pengaruh budaya dan juga tekanan-tekanan dari luar terhadap perencanaan pendidikan yang disusun tersebut. Aspek yang kedua yang akan kita bahas yaitu aspek demografis. Aspek demografis pengaruhnya pertama yaitu pengaruh perkembangan pendudukan. Jadi, di negara Asia termasuk Indonesia, kesuburan penduduknya sangat tinggi. Jadi usaha penurunan kesuburan penduduk tersebut mulai dilakukan oleh pemerintah melalui program-program keluarga berencana. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat ditunjang oleh perbaikan kesehatan masyarakat dan kemajuan ilmu kedokteran. Secara umum ada 4 masalah kependudukan yang perlu diperlihatkan oleh perencana pendidikan. Yang pertama A, laju pertumbuhan penduduk yang masih terlalu cepat. Kemudian distribusi penduduk yang tidak merata, kemudian keadaan piramida penduduk usia muda, dan yang terakhir yaitu mobilitas dinamika penduduk yang tinggi. Nah, untuk pengaruh yang kedua dari aspek demografis tersebut yaitu pengaruh pertambahan penduduk secara tidak langsung terhadap pendidikan. Pengaruh tidak langsung pertambahan penduduk terhadap perencanaan pendidikan adalah menyangkut pengaruh dinamika pendudukan menembus semua sektor perencanaan, termasuk ekonomi, sosial, pendidikan, dan semua perencanaan yang ada di negara tersebut. Nah, sektor-sektor ini saling berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, di belakang data demografis sebenarnya terdapat satu mekanisme perubahan sosial yang perlu dipelajari oleh perencana pendidikan dalam merencanakan kurikulum setiap jenis dan tingkat pendidikan. Belum lagi pengadaan guru menurut spesialisasinya, pembinaan penduduk putus sekolah, dan sebagainya. Pengaruh yang ketiga dari aspek demografis yaitu pengaruh perkembangan penduduk terhadap pencapaian sasaran siswa. Untuk pengaruh keempat
yaitu pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap peningkatan mutu pendidikan. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat memperbesar arus kelompok usia sekolah yang memasuki sistem pendidikan, mengakibatkan kebutuhan dana untuk menyediakan fasilitas pendidikan seperti gedung, laboratorium, perabotan, dan lain-lain, pengangkatan guru dan tenaga kependidikan yang baru, tenaga pembina, dan sebagainya. Nah, alokasi dana tersebut, perbaikan mutu dan relevansi sistem pendidikan yang sangat lambat menjadikan pendidikan kurang menarik dan menyebabkan meningkatnya putus sekolah dan pemborosan dalam sistem pendidikan. Kelima, dari aspek demografis ini yaitu pemerataan kesempatan belajar. Seperti yang kita bahas sebelumnya, concern terhadap pemerataan kesempatan belajar ini sangat penting sekali dibanding dengan memikirkan gedung nyaman dan sebagainya. Pengaruh yang keenam dari aspek demografis ini adalah sebuah jawaban terhadap tantangan dinamika kependudukan. Nah, jawaban dari dinamika kependudukan dari aspek demografis, di mana setiap perencana pendidikan akan selalu menghadapi masalah demografi. Oleh karena itu, harus selalu memikirkan cara baru ataupun inovasi baru untuk menyelesaikannya, termasuk menyelesaikan masalah struktur dan isi sistem pendidikan. Nah, jawaban atas permasalahan ini terletak bukan hanya pada ekspansi ataupun perluasan kesempatan belajar semata, tetapi juga ada upaya melakukan berbagai inovasi dalam sistem pendidikan kita. Dan salah satu tugas penting bagi perencana pendidikan masa kini, yaitu dengan masa yang akan datang, adalah mensukseskan keluarga berencana melalui pendidikan kependudukan di sekolah dan luar sekolah. Yang ketiga, yaitu aspek ekonomi. Yang pertama kali, permasalahan perencanaan pendidikan tuh di bidang ekonomi, yaitu di mana kebijakan ekonomi pemerintah mempunyai tujuan untuk pertumbuhan penduduk nasional, keseimbangan moneter, mempertahankan kekuatan nilai uang, perbaikan dan pemerataan pendapatan, dan partisipasi masyarakat dalam proses produksi. Yang kedua, yaitu pendidikan digunakan sebagai alat dan kebijakan ekonomi. Di sini pengaruh tidak langsung yang menjadi masalah, yaitu pertambahan penduduk terhadap perencanaan pendidikan menyangkut pengaruh dinamika kependudukan, menembus semua sektor perencanaan ekonomi dan sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, komunikasi, pertanian, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu pemilihan alternatif alat-alat kebijakan ekonomi. Jadi, ciri khas yang dimiliki oleh alat kebijakan ekonomi ialah bahwa semua memerlukan pembiayaan, termasuk pembangunan ekonomi pendidikan. Karena pendidikan memerlukan uang, dan apabila uang itu digunakan untuk membiayai pendidikan saja, maka tidak dapat digunakan untuk membiayai alat kebijakan ekonomi lainnya, dan juga yang juga merupakan penunjang tercapainya pembangunan di negara tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu biaya dan keuntungan. Karena investasi pendidikan tidak terlihat secara bebas, tetapi tersembunyi dalam diri peserta didik ataupun tenaga kerja, maka keuntungan pendidikan itu sangat sukar untuk dilihat secara langsung. Jadi pendidikan harus dinilai berdasarkan alat dan tujuan kebijakan lainnya, termasuk membandingkan keberhasilan satu lembaga pendidikan tertentu dengan lembaga pendidikan lainnya. Baik, yang kelima yaitu biaya pendidikan. Pembiayaan pendidikan yang dimaksudkan pada uraian ini yaitu pembiayaan pendidikan formal ataupun sekolah. Nah, yang keenam yaitu pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan tujuan-tujuan lain pada kebijakan ekonomi. Perkembangan tentang ekonomi pendidikan turut memberikan dasar-dasar bagi perencanaan pendidikan, yaitu penggunaan sumber-sumber secara optimal memerlukan proses pengambilan keputusan secara optimal. Kemudian memerlukan proses pengambilan keputusan secara rasional dalam rangka mengalokasikan sumber-sumber di dalam sistem pendidikan. Masalah perencanaan pendidikan ini juga diungkapkan oleh Muqtadin di tahun 2012, namun akan disampaikan oleh rekan kami Muhammad Jamil.
Selain ditinjau dari berbagai aspek di atas, masalah perencanaan pendidikan juga menjadi kendala tersendiri untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa masalah dalam perencanaan pendidikan yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu yang pertama, rendahnya sarana fisik. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 45 ayat 1 bahwa setiap satuan pendidikan formal dan informal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Namun, kenyataannya banyak sekolah yang tidak memenuhi standar tersebut. Masih banyak sekolah yang memiliki bangunan yang tidak layak pakai ataupun meminjam bangunan dari pihak lain. Sekolah dengan akses jalan yang sulit terjangkau menyebabkan banyak masyarakat yang enggan untuk bersekolah. Masalah sarana prasarana ini menyebabkan kendala tersendiri dalam perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan harus dengan matang mempertimbangkan aspek ini. Jangan sampai membuat suatu sistem pendidikan yang mempergunakan sarana dan prasarana hanya dimiliki oleh sekolah-sekolah dengan fasilitas bagus. Contohnya saja, pendidikan berbasis internet. Bagaimana dengan anak-anak di daerah yang belum ada fasilitas internet? Oleh karena itu, perencanaan pendidikan akan terhambat jika ada faktor yang kurang mendukung. Yang kedua yaitu rendahnya kualitas guru. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 42 ayat 1 dan 2 bahwa ayat 1 berbunyi pendidikan harus memiliki kualifikasi minimum serta sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Bunyi ayat 2 yaitu pendidikan untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Namun ternyata kualitas tenaga pendidik di Indonesia tidak sejalan dengan undang-undang di atas. Hal ini terlihat dari data Balitbang Depdiknas tahun 2003-2010 dari sekitar 1,2 juta guru, hanya 13% yang pendidikan diploma 2, sedangkan 680 guru SMP baru 3,8% yang di pendidikan D3. Menurut data Indonesia Berkibar, sekitar 54% guru di Indonesia tidak memiliki kualifikasi yang cukup. Yang ketiga yaitu rendahnya kesejahteraan guru yang melakukan kerja sampingan sehingga tidak optimal dalam mendidik anak di sekolah. Yang keempat yaitu rendahnya prestasi siswa. Siswa adalah generasi penerus bangsa, artinya siswa yang didik di sekolah diharapkan ke depannya mampu menjadi generasi yang memajukan negara. Dengan perkembangan zaman menuju proses globalisasi, siswa Indonesia harus mampu bersaing dengan lulusan luar negeri. Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan, dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda. Yang kelima yaitu rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Dalam Undang-Undang 1945 tahun pasal 31 ayat 1 bunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Indonesia adalah negara yang berpulau-pulau dan luas. Demografi Indonesia demikian menyebabkan rendahnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Banyak daerah yang sulit terjangkau dan tidak ada akses jalan. Tidak meratanya pendidikan di Indonesia menyebabkan adanya kesenjangan antara pendidikan di kota dan di daerah. Padahal berdasarkan undang-undang di atas, bahwa tiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang keenam yaitu rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Adanya ketidaksesuaian antara kualitas guru kita dengan kebutuhan tenaga kerja menyebabkan masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Data Bappenas tahun 1996 yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukkan angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47%, D3 27,5%, dan PT sebesar 36,6%. Menurut data Balikbat Tribunnas tahun 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup, sehingga menimbulkan masalah ketenaga kerjaan tersendiri. Yang ketujuh yaitu mahalnya biaya pendidikan. Adanya sertifikasi dalam pendidikan menyebabkan masyarakat ekonomi ke bawah akan kesulitan mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.
Sekarang ini banyak sekolah dengan pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang mahal dan selangit. Sedangkan pendidikan gratis yang disediakan oleh pemerintah cenderung seadanya. Maka stratifikasi ini menyebabkan maknanya pula kesenjangan kualitas pendidikan antara anak yang berekonomi bercukupan dengan ekonomi rendah. Dari masalah di atas adalah permasalahan secara global yang dapat menghambat proses perencanaan sistem pendidikan Indonesia. Padahal ada undang-undang yang telah mengatur bagaimana standarisasi aspek pendidikan. Selanjutnya, penyelesaian masalah atau problem solving perencanaan pendidikan. Dengan adanya permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus dalam perencanaan pendidikan, ini menjadi pemicu timbulnya inovasi-inovasi atau kebijakan-kebijakan dalam penyelesaian PR besar dalam perencanaan pendidikan seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Menurut Sumanto, ada dua cara dalam penyelesaian masalah atau problem solving perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama secara sistemik dan yang kedua secara teknis. Secara sistemik yaitu dengan mengadakan perombakan sistem, yaitu dengan menciptakan sistem di mana meminimalisir atau menghilangkan stratifikasi dalam pendidikan. Diharapkan nantinya dengan adanya perombakan ini tidak ada lagi kesenjangan-kesenjangan fasilitas pendidikan antara masyarakat ekonomi kuat dan lemah. Yang kedua yaitu secara teknis dengan melakukan perubahan terhadap kualitas baik sarana dan prasarana, kualitas guru dan kualitas siswa. Dalam peningkatan kualitas guru dengan memberikan beasiswa bagi para guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang kemampuan dari guru tersebut. Dan dari kualitas siswa bisa dengan melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas dalam pembelajaran. Dengan problem solving atau penyelesaian masalah, maka proses perencanaan pendidikan harus berfungsi dalam merancang sebuah sistem pendidikan yang layak dan mampu diterapkan untuk masyarakat di Indonesia. Nah, dari pemaparan pemateri tadi dapat kita simpulkan bahwa dalam perencanaan pendidikan di Indonesia begitu banyak masalah-masalah atau kasus-kasus dalam prosesnya. Untuk itu dibutuhkan penyelesaian masalah atau problem solving yang urgent untuk dilakukan guna mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif ke depannya. Sekian pemaparan dari kelompok 7 tentang kasus-kasus dalam perencanaan pendidikan. Untuk rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun berkomentar, kami mengundang rekan-rekan semua untuk bergabung ke dalam forum diskusi kita, baik itu Facebook Group ataupun Google Classroom. Kami dari kelompok 7 pamit, mohon maaf atas salah-salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.